Rasulullah Karim, ya syukur jazakallah atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yunus Abdurrahman. Nabi Yunus Abdurrahman. Saya dari Malang. Jadi alhamdulillah 2022 bulan Juli selepas Idul Adha saya goes dari Malang menuju Mekah, dan alhamdulillah sampai Mekah itu April 2023, ya kurang lebih 9 bulan perjalanan melewati sekitar 8 atau 9 negara. Pada saat itu targetnya melewati sekitar 11 negara, tapi ada beberapa negara yang tidak bisa saya lewati. Nah, apa yang menjadi motivasi saya kalau mau bersepeda dari Malang atau Indonesia sampai ke tanah suci Al-Mukarramah itu memang sudah menjadi niatan dari sejak kecil. Ada sebuah keinginan ingin ke Mekah itu menunaikan ibadah haji melalui jalur darat. Jadi kelas 3 SD itu saya sudah ada keinginan akan hal itu, karena ada saudara saya, Pak D saya itu kerja di Mekah, terus ngirim foto-foto pada saat itu. Nah terus dia juga ngirim mainan yang waktu kecil itu, kamera itu Ustaz ya, kamera kalau diputar kelihatan Ka'bah, kelihatan Hajar Aswad dan beberapa tempat, kok indah kelihatannya itu. Maka ada sebuah bayangan kelihatannya indah ya, padahal tanah padang pasir pada saat itu. Maka timbul sebuah keinginan, saya ingin ke sana, tapi bukan sebagai TKI. Saya ingin ke sana, ingin menunaikan ibadah haji dengan jalur darat. Nah, niatnya pakai motor. Maka kemudian semakin besar, pada saat di pondok, saya sudah mulai mengatur strategi. Artinya nanti ke sana itu naik apa? Maka ada keinginan naik motor. Ternyata targetnya sebelum umur 40 pada saat itu, pokoknya sebelum 40 saya harus sudah ke sana. 2024 saya bikin paspor setelah keluar dari pesantren, niatnya juga itu. Tapi kemudian belum bisa berangkat sampai bikin paspor yang keempat. Per 5 tahun buat paspor. Maka sebelum COVID itu, sebelum 2020 sudah terbayang, wah ini sebentar lagi saya umur 40 ini. Nah gimana nih, saya keluar dari sekolah, saya guru agama, kemudian saya resign, ternyata COVID datang, maka tertunda lagi. Dan 2019 pada saat sebelum COVID saya perpanjang paspor, ditangguh lagi paspornya. Maka kemudian tertunda sampai 2022. Saya pikir wah ini sudah over ini, artinya sudah melebihi umur saya targetnya kan. Maka kemudian saya nekatnya ini saya sudah persiapan motor, tetapi biayanya banyak motor itu. Kan sebelum berangkat itu sudah saya pelajari kalau bawa motor itu nanti melewati negara mana saja, terus apa saja yang dibutuhkan, yang diperlukan. Ternyata untuk motor itu keluar dari Indonesia yang unit di bawah 250 cc masih butuh sekitar 20 juta. Itu untuk surat dokumentasinya, belum lagi nanti di luar. Maka uang itu nggak ada ceritanya. Saya sudah bekerja, sudah banyak macam pekerjaan yang saya lakukan, tapi 1 rupiah pun tidak ada pada saat mau berangkat. Maka kemudian istiqoroh dan tazkiyatun nufs itu menjadi salah satu pegangan saya pada saat itu ya. Karena di situ memang masya Allah kan, kalau mau safar jauh yang memang harus betul-betul niatnya ditata, termasuk mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu itu memang harus itu. Maka kemudian saya pamitan kepada Haji setelah istiqoroh 3 hari, bahwasanya nggak mungkin saya pakai motor. Maka terbersit ada sebuah ilham jalan kaki, tapi jalan kaki terlalu berat nih. Maka kemudian saya naikkan sepeda. Ada sepeda ontel pada saat itu, sepeda anak saya. Dan kalau jalan kaki juga selain capek juga mungkin jangkauannya nggak terlalu panjang. Kalau sepeda lumayan lah, masih bisa bawa beban. Maka saya sampaikan hal itu kepada istri saya. Ya bukan perkara mudah untuk meyakinkan. Saya izin kepada istri saya untuk meninggalkan Indonesia dan rumah, ingin menunaikan ibadah haji itu pada saat saya pengantin baru. Jadi malam pertama itu bukannya apa-apa, saya cerita maksudnya sama istri itu bahwa saya punya cita-cita seperti ini. Jadi siang ijaban, malamnya kemudian saya dongengi istri saya nanti ingin seperti ini. Ternyata dia dukung pada saat itu. Dan hampir tiap tahun saya memperbarui niat saya. Terus ngomong seperti itu ke istri saya. Niatnya dulu berdua, tapi kemudian karena ada putra, akhirnya adalah habis sendiri aja. Dan alhamdulillah diizinkan kemarin 2022, bukan dengan ringan hati tapi berat hati, karena naik sepeda otomatis pemikirannya nanti kalau capek, kalau sakit, kalau rusak, kalau berapa bagaimana.
Ya saya bilang, bila kita serahkan sama Allah, yang penting aku dan ikhtiar semaksimal mungkin. Alhamdulillah diizinkan, dan yang paling berat adalah izin kepada ibu, bukan perkara mudah. Wah, tangisan luar biasa pada saat itu. Karena memang ke Mekah yang naik sepeda pada saat itu memang belum terlalu viral kan. 2022 pada saat itu sesuatu yang mustahil kelihatannya. Ada yang pernah ke sana tetapi tidak terekam di media sosial pada saat itu. Dan alhamdulillah kemudian saya berangkat. Maka hari pertama saya kaget juga. Loh, kok saya bisa sepedaan sampai 70 kilo? Itu karena jalannya datar. Saya belum ketemu dengan tanjakan pada saat itu. Maka itu pelajaran alhamdulillah. Maka kemudian pada saat lewat kota Jombang masuk ke Lamongan, nah disitulah tantangan mulai ada karena melewati bukit besar. Di situ ada sebuah gunung yang dibelah, namanya Gunung Pegat kata orang Jawa itu. Itu tanjakannya luar biasa. Saya nggak bisa gowes, sepeda saya tuntun. Di situ ada sebuah namanya lagi capek, sepi banget namanya hutan, ada bisikan-bisikan. Teringat saya ceritanya Sufyan As-Sawri yang nggak salah pada saat itu, pada saat mau berangkat ke Mekah, itu bisikan juga datang kepada saya. Sur itu kan, Mekah masih jauh gitu kan. Nanti kamu capek loh, masih jauh gitu kan. Nah, itu bisikan itu semacam ada pada saat itu, pada saat nanjak itu kan, nanjak gunung itu kan. Padahal peluh itu luar biasa, keringetan itu luar biasa banyaknya. Maka pada saat di puncak, di atas itu saya baca ta'awudz sekenceng-kencengnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya pakai bahasa Jawa karena nggak ada orang, minggato kowe iblis, ya saya bilang seperti itu. Dia minta. Lawang saya dapat izin dari keluarga susahnya luar biasa. Kalau saya pulang lagi apa kata orang? Memang orang nggak tahu pada saat berangkat. Hanya istri saya aja yang tahu pada saat itu. Sengaja saya berangkat tuh pagi hari sebelum subuh itu saya melakukan sepeda supaya orang nggak tahu juga. Karena saya juga malu juga. Nanti orang tahu saya berangkat ke Mekah naik sepeda, tahu-tahu pulang kan ya. Malu-maluin kan gitu. Dan lepas itu saya sudah nggak ada niatan ingin balik lagi. Artinya sudah nggak ada semangatnya semakin naik. Lewat Tuban, kemudian lewat Sunan Bonang, lewat Demak, kemudian Sunan Kalijogo, dan terus sampai Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon pada saat itu. Alhamdulillah lancar biasa. Dan orang juga tanda tanya. Pada saat itu saya tidak pakai tulisan, ya pakai sepeda, bawa barang gitu aja. Yang jadi heran itu mungkin selama ini masih jarang orang bersepeda bawa beban di belakang, panir ya, kalau keturun itu. Maka ditanya orang, dari mana mas? Saya bilang dari Malang. Mau kemana? Saya bilang mau ke Mekah. Orang itu semuanya terperanjat. Tidak sedikit yang meneteskan air mata. Pak, kenapa nangis? Sama tenanan tamas nama Mekah itu. Terutama ibu-ibu. Saya beli makan, ditanya. Saya nggak jawab, ditanya, dari mana mas? Dari Malang. Enggak. Mau kemana? Saya nggak ngomong karena khawatir nanti kalau saya bilang mau ke Mekah, saya nggak jadi bayar. Saya makan betul pada saat itu gitu loh. Terus saya bayar, udah mau kemana mas? Bilang lagi. Saya bilang mau ke Mekah bu. Ibunya langsung nangis pada saat itu. Bu kenapa? Nah, ini beneran mau ke Mekah. Artinya uang mau dikembali, ya udah nggak, doakan aja bu. Dan itu kemudian pertanyaan seperti itu berlanjut sampai di Pandeglang. Di Pandeglang sampai saya ketemu seorang guru juga merasakan hal yang sama. Jadi beliau jauh-jauh ingin ketemu dengan saya karena pada saat itu video saya itu viral. Ada orang nge-shoot saya, kemudian dibagikan di Facebook, kemudian saya upload di TikTok. Masya Allah yang lihat baru sekitar 2 jam ya upload sudah menyampai angka sekitar 1 juta viewer pada saat itu. Kaget juga saya. Wah ini bener nggak yang lihat orang itu kan? Jadi TikTok saya namanya Yunus Abdurrahman 3 pada saat itu. Itu TikTok sebenarnya hanya untuk nyimpang ceritanya itu. Viral pak. Nah di situ kemudian saya udah mulai pasang tulisan di belakang ini. Karena kawan-kawan memberikan saran, kasih tulisan mas, biar orang tahu zaman itu dari mana mau kemana. Saya bikin tulisan Malang Mekah pada saat itu. Dan alhamdulillah pada saat masuk ke Merak itu orang udah mulai tahu, Satpam mulai tahu, APK mulai tahu. Di situ saya nggak tahu. Sama viral mas gitu kan. Wah banyak orang nyapa pada saat itu, semakin semangat saya Pak. Dan saya tidak tahu bahwasanya lintas timur itu benar-benar ekstrim
Beda dengan Jawa Pak Nggih. Kalau Jawa Pantura itu jalannya bisa dibilang sirotol mustaqim Pak, lurus. Sehingga sehari bisa 100 kilo. Mungkin tapi paham lah kalau orang sepeda itu. Saya bukan pegawai Pak, bukan pegawai. Saya nggak pernah naik sepeda. Itu karena nekat aja Pak. Dan tidak ada pilihan lain, saya pakai itu. Maka banyak teman-teman komunitas, dari komunitas mana Mas? Saya nggak punya komunitas itu ya. Masuk Sumatera, itulah yang membuat saya semakin bersemangat. Pada saat turun di Bakahuni, itu orang mulai menegur. Udah tahu di belakang saya itu dari Malang mau ke Mekah. Di situ saya malah jadi terharunya gini. Begitu banyak pasangan muda, pengantin Pak ya, yang ingin ketemu saya, bukan karena apa, cuma mereka sudah nikah 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, hanya nitip, Ustadz doakan saya, semoga saya punya momongan. Insya Allah Mbak, Insya Allah Mas. Dan itu terjadi sampai di Dumai, sampai di Malaysia. Kemudian ada cerita, bukan cerita, pada saat di Mekah saya bikin video sedikit, cuma 1 menit. Yang punya hajat pejuang _2 sama lunas hutang, WA saya, nama dan hajat. Video baru saya unggah sekitar 1 jam, yang WA saya sudah hampir 1000 orang. Jadi WA-nya itu ting 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 terus Pak. Video saya hentikan. Dan mayoritas ingin didoakan supaya punya keturunan pada saat itu. Ya, tidak sedikit yang WA kemudian mereka berterima kasih kepada saya. Ustaz terima kasih, Ustaz berangkat haji pada saat itu kita ketemu, Ustaz doa, istri saya hamil, Ustaz pulang, anaknya lahir. Kan 9 bulan kan perjalanan saya sudah ikut terharu, Masya Allah. Saya hanya membacakan Fatihah, saya nggak ikut apa-apa itu semua juga. Saya hanya berdoa saja pada saat itu. Dan pulang juga disambut. Dan alhamdulillah sampai sini, ini pun sampai Jambi 2002 pada saat itu masih bulan September. Saya sampai di kota Jambi ini juga luar biasa sambutan warga Jambi pada saat itu. Mereka juga tahunya di TikTok. Jadi pada saat itu saya istirahat di Masjid Gubernur, rumah sakit itu Pak. Sepanjang sana sampai Sungai Batanghari itu saya nggak bisa jalan. Jalannya pelan, stop orang. Saat titip doa, pelan-pelan titip doa lagi. Terus seperti itu sampai di jembatan Batanghari itu. Dan alhamdulillah perjalanan sekitar kurang lebih 9 bulan. Kemudian sebelah di Malaysia. Dari Malaysia kemudian masih sama. Masuk Thailand, di Thailand saya pikir sudah Buddha ya, mayoritas Buddha. Jalan nanti nggak ada orang kenal karena mayoritas Buddha. Tapi di situ tantangannya saya kaget juga. Saya disambut seorang wali kota Hat Yai, yang di situ memang orang Islam ada. Wali kotanya Buddha, tapi owner hotel ini Muslim. Jadi dia pengen dapat berkahnya, saya diundang ke hotelnya. Saya nginep di lantai 12, pagi di telepon. Tuan bisa turun tak? Ini ada teman-temannya yang nak jumpa. Itu tanda demahnya. Saya turun di ruang restoran. Pada saat itu semalam kayaknya nggak ada tamu ya. Kok restorasi rupanya apa ini? Ternyata sudah ada itu tadi. Ada wali kota, ada wartawan, ada reporter, ada begitu banyak orang. Saya pikir mereka tamu. Ternyata ini tuan-tuan yang ingin jumpa sama Tuan Yunus kan. Ingin dapat ceritanya dan berkahnya lah. Saya kaget juga, karena di situ saya cerita. Maka ya Allah, ini mayoritas orang Buddha. Ya mungkin tahu Mekah tapi nggak pernah ke sana. Kok bisa-bisanya minta doa sama saya, pada kaget juga saya. Wah, kemudian di sepanjang jalan saya ketemu orang Buddha, Pak. Itu mereka paham. Saya pernah berhenti di satu rumah ceritanya, bila orang Buddha karena kehujanan. Dia baik hati mau ngasih saya makan. Di sebelahnya ada warung nasi goreng. Karena saya pakai kopiah, itu hikmahnya Ustaz. Saya pakai kopiah, yang penjual orang Buddha. Kemudian tanya, brother you're Muslim? Yes ma'am I'm Muslim. Sorry mister, this not halal. Karena mereka sana kan pakai minyak babi Pak. Ya Allah, mereka paham bahwasanya pakai kopiah, pakai jenggot itu ternyata Muslim. Mereka paham bahwasanya babi itu nggak boleh. Mereka menjaga Pak. Masya Allah. Nah, kemudian saya lanjutkan perjalanan di Thailand yang saya pikir mayoritas Buddha nggak ada sambutan, ternyata sambutannya juga luar biasa di Thailand itu. Masuk Bangladesh, orang Bangladesh itu kalau ngeliat orang Indonesia kayak ngeliat artis Pak. Bangladesh, India, Pakistan. Kalau ngeliat orang Indonesia meskipun pesek Pak, ya mereka kayak artis.
Sedikit baru 100 meter, 200 meter, Indonesia, selfie, selfie, selfie. Terus seperti itu sampai Pakistan. Saya Pakistan, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan sepeda ditanya. Maka kemudian sepeda saya tinggal di Pakistan, saya diterbangkan ke Oman. Di Oman saya jalan kaki, Pak. Karena sepeda tidak bisa saya bawa, maka saya jalan kaki dari Muscat sampai perbatasan Saudi Arabia kurang lebih 500 kilo. Saya dapat kawan orang Bekasi ceritanya, yang kemudian jalan bareng. Dari Oman saya jalan kaki malam hari, pada waktu itu Ramadan, siang puasa. Terus Pak Desa saya baru jalan. Nah pada saat itu viral juga, kan banyak yang tanya, Ustaz, kan Ustaz musafir, kenapa kok tetap puasa? Ya saya sampaikan, artinya alasan saya kok tetap puasa, kenapa? Karena batal puasa pada Ramadan meskipun ada rukhsah, itu tidak akan pernah bisa diganti dengan puasa seumur hidup. Itu viral, Pak. Berbarengan dan dengan salah satu ustadz yang ada di Indonesia. Itu kemarin ada ustadz yang membatalkan puasanya gara-gara naik pesawat ke salah satu kota kemudian pulang, padahal dia nggak jalan, udah itu urusan lain. Itu viral pada saat itu. Maka video itu kemudian dilihat sampai 6 juta viewer pada saat saya jalan di Oman itu. Dan itu bisa dibilang puncak perjalanan. 80 kilo sebelum saya memasuki border, saya lihat di map itu udah warna coklat. Kita bisa bacakan map itu kan, Google Map itu kan, kalau warna coklat atau putih jelas tidak ada kehidupan. Kalau hijau itu berarti ada pohon-pohonan. Maka kemudian kita berpikir, ini gimana bro, 85 kilo ini kita nggak ada kehidupan, sedangkan kemampuan kita jalan cuma 35 kilo. Dah kita jalan, nanti di perjalanan kita pasrah sama Allah. Kalau ada orang berhenti untuk nawari kita, kita naik. Kalau nggak ada, kita minta. Kalau logisnya gini, Pak, numpang kan gitu. Pada waktu itu beda, karena kita masih memegang keyakinan, pokoknya nggak minta sama manusia, tapi minta sama Allah. Kalau ada mobil berhenti, nawari baru kita mau. Dah kita jalan, udah dapat 50 kilo dari jam 9 malam, kita pada Isya, pada terawih jalan, pagi dapat 30 kilo, kemudian lanjut lagi dapat 20 kilo, namanya Timur Tengah, Oman. Itu panasnya jam 9 itu sudah sama kayak di sini siang hari, sudah masuk 40 derajat. Pada saat itu mikir mau batal itu nggak ada yang dibuat batal, nggak ada air, Pak. Kalau batal juga yang dibuat batal nggak ada, udah lanjut saja. Di situ kemudian kawan saya, bro, minta mobil itu kan. Di situ menurut saya keajaiban Allah itu luar biasa, karena di Oman itulah banyak cerita yang menurut saya itu betul-betul pertolongan Allah. Jadi saya mendongak ke atas, ya Allah mobil, ya Allah, udah gitu, sekenceng-kencengnya saya minta mobil itu kan. Mah kemudian berhenti Pak, BMW bagus, alhamdulillah. Saya pikir dia berhenti mau nawarin saya tumpangan itu kan. Ternyata dia berhenti, brother, assalamualaikum, waalaikumsalam. I see you in TikTok and Twitter. Okay, brother, can I selfie with you? Bisa saya selfie sama dia? Okay, no problem, selfie. Cekret, udah. Okay, brother, see you. Assalamualaikum, ditinggal saya. Itu yang pertama. Dan kemudian kawan saya tertawa aja, bro, minta yang bener, Bo. Udah, saya tetap ya Allah mobil. Datang lagi Pak, bis besar. Nah, alhamdulillah ada bis berhenti, sebenarnya orang Pakistan. Ternyata sama Pak, kasusnya dengan yang pertama tadi. Dia berhenti karena melihat saya di Twitter sama TikTok. Kemudian, brother, I can selfie with you. Dia cuma ingin selfie sama saya. Cekret, oke brother, assalamualaikum, saya ditinggal lagi Pak. Yang kedua, kemudian yang ketiga kawan saya udah mulai marah, bro ini udah panas, kalau ada mobil di stop gitu loh. Enggak, tetap minta sama Allah. Truk Pak besar, orang Pakistan juga berhenti. Alhamdulillah. Ternyata kasus yang ketiga sama kayak yang pertama dan kedua, hanya ingin selfie. Karena pada saat itu di Oman kita lagi terkenalnya, lagi famous karena masuk semua stasiun televisi. Akhirnya saya sudah lupa dengan keinginan saya, lupa dengan doa saya fokus jalan aja. Di depan ada tempat kelihatannya bisa untuk istirahat. Itu sudah jam 11 Pak, udah panasnya luar biasa. Ini bibir udah kering, tenggorokan udah kayak dicekik rasanya pada saat itu. Maka di saat saya sudah lupa benar dengan keinginan saya, tiba-tiba
dari belakang ini kawan saya sudah jalan duluan nyari tempat untuk istirahat. Ada mobil truk Volvo besar yang panjang terlalu berapa sih? Di belakang saya, nggak ada suaranya. Dia bunyikan langsung ding gitu kan, keras sekali, kaget. Astagfirullah, brother, come here. Saya dipanggil, Pak. Come on with me, saya bilang, ayo bareng aku gitu kan. Where are you going? Ayo tuh Riyadh, saya mau ke Riyadh. Akhirnya saya bareng dengan truk itu, Pak. Di saat itu sudah lupa dengan keinginan saya. Bareng dengan truk itu saya cuma turun di perbatasan. Nah itu Masya Allah. Dan ada satu cerita indah lagi pada saat di Oman. Sebelum saya naik itu, setelah berjalan 1 minggu, kawan saya sakit ceritanya. Ini di tengah perjalanan ke Oman itu. Jadi kawan saya ini, dia akan lemes kalau nggak makan nasi. Udah 2 hari kita jalan, hanya makan kurma, air, mie, sama roti kokus, Ustaz ya. Nah itu. Ini langsung masuk angin, sakit. Kita berhenti di masjid kecil di tengah padang pasir. Kalau di Oman itu memang enak, alhamdulillah. Nggak ada orang. Maka 2 hari kita di situ. Hari pertama karena obatnya cuma antangin, waktu saya masih nggak sembuh. Hari kedua saya udah mulai dehidrasi. Maka pada asar, karena saya udah dehidrasi, pinginnya kan yang seger-seger. Saya keluar dari musola, teriak sekencang-kencangnya, ya Allah, semangka ya Allah. Itu di luar sadar saya kalau nggak salah. Kawan saya yang tadinya sakit itu sembuh, Pak. Mendengar saya itu teriak, ya Allah, semangka ya Allah. Mas Yunus ada aja di tengah padang pasir kok minta semangka itu. Biarin, Allah Maha tahu. Akhirnya maghrib kita buka sama air sama kurma aja. Ya udah lupa dengan semangka tadi. Isya, pada Isya ada musafir berhenti juga. Dia tanya-tanya, dia pakai Volvo juga, Pak. Lexus, pakai Lexus, jadwal Lexus, tanya-tanya, where are you from? Saya tanya dari Indonesia, mau kemana? Saya mau ke Mekah. I want to Hajj. Where are you car? Saya bilang, I'm walking brother. I don't believe. Saya nggak percaya. Akhirnya dia memberikan bantuannya. Oke, what can I do? Apa yang bisa aku bantu? Maunya saya itu diantar ke perbatasan. Itu waktu itu kurang 300 kilo, kurang 250 kilo. Saya bilang, I need rice. Saya butuh nasi, brother. Kaget dia. Hanya nasi? Iya, because my friend sick. Karena kawan saya sakit kan. Saya dicarikan nasi, Pak. Dari jam 8 sore, dia baru kembali jam 10. Pakai Volvo. Lexus, pakai Lexus saya dapat. 3000 cc, Pak. Jalan Oman lurus. Nggak tahu berapa kilo dia baru dapat nasi. Itu pun pada saat kembali jam 10 yang dibawa bukan nasi, tapi semangka, jeruk sama pisang. Doa saya siang tadi, kawan saya memang kalau minta sama Allah itu didulukan daripada minta sama makhluk. Dia minta maaf, brother, I'm sorry, saya tidak bisa menemukan nasi. Saya bilang, enough, it's okay, tidak apa-apa, cukup ini. No, kamu butuh nasi ya. Dia pergi lagi, Pak. Sopir tadi pergi lagi. Balik jam 12 malam. Itu saya sudah tidur. Brother, wake up. Saya disuguhkan dengan bau yang wangi. Ya ini chicken biryani. Porsi orang Timur Tengah kan gede kan, tetap ya. Dibeliau bawakan 2 porsi, 1 porsi untuk 2 orang, bahkan untuk 3 orang, nggak habis kita. Di situ kemudian kawan saya ngulang lagi, memang kalau minta sama Allah itu langsung didulukan daripada sama minta makhluk pada saat itu. Maka itu puncak perjalanan saya pada saat di Oman itu, meskipun dalam pandangan orang kelihatannya kok susah banget, menderita banget, tapi pada saat itu saya merasa dan dekat-dekatnya dengan Allah di gurun pasir Oman itu. Maka masuk Riyadh, kemudian pada saat itu masuk Mekah itu tanggal 19, saya udah pakai ikhram, jadi saya turun di Taif, ambil mikot, karena belum bisa niat haji karena masih Ramadan. Saya umroh dari Taif, saya udah pakai umroh, pakai ikhram itu jalan lagi, Pak, ke Mekah sekitar 80 kilo. Dapat 50 kilo saya ditangkap polisi, nggak boleh jalan. Ternyata polisinya ini baik, dia mengantarkan saya sampai ke depan Masjidil Haram. Saya diturunkan di Masjid Jin pada saat itu. Itulah tanggal 19 April 2023 sampai Mekah. Yo nggak bisa dibayangkan bahagianya, Pak. Dari Masjid Jin, barang saya taruh dan nggak mikir lagi, entar hilang atau bagaimana. Ya Allah, aku nitip tasku, saya taruh Masjid Jin. Sampai lupa saya pakai sandal, saya jalan ke pelataran, padahal panas.
bulan April mulai panas. Masuk di Masjidil Haram ya sudah, air mata nggak bisa dibendung lagi, tangis bahagia saking nikmatnya. Dari jam 10 pagi saya keluar jam 12 malam. Nah, pada saat itu imamnya Imam Sukses ya, lama banget Pak. Nah, dan ketika keluar itu sudah pagi ya, saking nikmatnya di Masjidil Haram, dan saya menunggu sampai musim haji. Nah, itu perjalanan yang pertama. Dan pada saat selesai hajian, saya ke Madinah, inginnya lanjut ke Palestina, tapi ibu saya udah telepon, karena pada saat itu di Indonesia udah ramai. Artinya banyak orang yang ingin ketemu, ingin belajar. Bahkan tetangga-tetangga itu sudah tanya, kapan Pak Yunus pulang, kapan Mas Yunus pulang, kita ingin doanya. Ibu telepon, Le pulang dulu, lanjutkan perjalanan setelah pulang. Kalau nanti kamu sudah pulang, boleh kamu jalan lagi. Karena yang telepon itu ibu, saya disuruh pulang. Saya senang banget Pak. Padahal istri sudah mengizinkan. Nah, di perjalanan yang kemarin itu kemudian saya pulang dan kemudian menata kembali niat untuk menyelesaikan 3 masjid, ternyata juga butuh waktu lagi. 2025 saya baru bisa memulai perjalanan kembali. Dan alhamdulillah bisa silaturahmi di tempat ini, ketemu Bapak dan jamaah semuanya. Dan yang paling banyak pertanyaan pada saat perjalanan pertama kemarin adalah, saya dikatakan dolim, Ustaz, bagaimana dengan nafkah batin istri? Nah, itu Masya Allah, sampai sama itu jadi bahan bulian dan lain sebagainya. Satu video saya di-tag sama seseorang, saya membebaskan, di-upload lagi di akun yang lain, itu dilihat 15 juta orang, pertanyaannya sama, bagaimana dengan nafkah batin istri pada saat itu. Itu sudah saja Pak pakai video pada saat itu di Malaysia, yang lihat juga 1 juta lebih. Maka di situ intinya kemudian saja bahwa nafkah batin, kalau pengertian para kawan-kawan ini adalah berhubungan, mohon maaf saya bilang itu di luar pengertian saya. Nafkah batin dalam pengertian kami itu adalah iman dan ilmu. Pada saat itu saya bilang seperti itu. Artinya banyak contoh yang saya berikan pada saat itu, sehingga perjalanan haji kemarin ada begitu banyak hikmah. Karena biasanya kalau orang dari Indonesia naik pesawat 9 jam, saya dari darat itu 9 bulan. Dan alhamdulillah, jadi pengertian manis tato ilahi sabila itu sudah saya dengar pada saat masih belajar di pondok, bahwasanya yang mampu mengadakan perjalanan ke rumahnya Allah itu kan, nah, hijjul bait itu kan ke rumahnya Allah itu mampu mengadakan perjalanan. Di situ kan tafsirnya banyak. Bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik pesawat, atau naik apa aja. Yang penting mampu. Pada saat itu saya langsung nangkap, saya mampu berjalan, saya mampu naik sepeda, insya Allah ini yang saya lakukan. Dan alhamdulillah Allah tolong saya, di perjalanan begitu banyak pelajaran, terutama nilai sehat Pak. Jadi pada saat saya jalan, saya dikasih sakit sebentar. Jadi pH saya turun, demam, panas luar biasa, nggak bisa apa-apa, lemes luar biasa. Maka ada begitu banyak doa, semoga sehat selalu, semoga sehat. Ternyata betul, ketika saya sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa, sholat jamaah pun nggak bisa. Jadi perjalanan kemarin saya itu dari masjid ke masjid terus sampai Masjidil Haram. Saya tidur di masjid, bahkan di Thailand pun juga di masjid, meskipun mayoritas tidak. Alhamdulillah 2023 saya bisa menunaikan ibadah haji dengan perjalanan naik sepeda dari Indonesia melewati kurang lebih 9 negara. Dan 2004 itu saya berbagi cerita juga, ada juga yang kemudian berangkat haji. 2004 itu saya naik pesawat membawa sekitar 12 orang. 12 orang itu ceritanya nggak ada yang punya uang pada saat itu berangkat. Itu ya, saya berbagi cerita seperti ini. Memang bisa berangkat haji tanpa bisa. Akhirnya saya kasih motivasi bahwasanya Allah itu memanggil orang yang dimampukan. Saya sudah memanggil kawan saya, sudah mendoakan kawan saya, punya uang ratusan juta. Tapi karena memang belum ada panggilan, Allah berikan ujian yang lain Pak. Akhirnya dia datang minta maaf, minta doa, Mas doakan saya. Padahal saya dulu udah ada kemampuan, tapi kenapa saya nggak berangkat? Maka alhamdulillah 2004 12 orang itu yang ceritanya nggak punya duit berangkat haji dan bisa haji 2024 ketika masih bisa pakai visa ziarah. 2025 udah gak susah. Tapi apakah masih bisa? Masih ya. Karena haji tetap wajib, meskipun kemarin itu ada fatwa ya, bahwasanya haji itu udah gak wajib lagi, tetap wajib Pak ya. Karena itu rukun Islam, masa kita mau merubah kan ya, mungkin. Tetap
pasangan. Ya itulah sedikit cerita perjalanan saya. Jadi kemarin itu sebenarnya tidak ada niatan memasukkan di TikTok, tapi kemudian ternyata di TikTok banyak yang ingin tahu perjalanan saya, akhirnya saya update di TikTok. Itu namanya Yunus Abdurrahman 3, nyambung semuanya tanpa spasi. Dan alhamdulillah dari situ ada begitu banyak orang yang terinspirasi dan termotivasi. Sejak 2023 itu akhirnya mulai banyak orang yang ke Mekah dengan naik jalan kaki maupun naik sepeda. Bahkan sekarang juga sudah mulai banyak yang naik motor. Ya, aku sudah begitu banyak. Kemarin bahkan total sekarang sudah mungkin ada sekitar 300-an. Yang sudah konsultasi dengan saya juga ada sekitar 200-an orang yang tanya gimana caranya ke Mekah dengan jalur darat itu. Maka semua jamaah yang ada di sini yang belum berangkat haji, ayo insyaallah ya. Jadi tidak melihat berapa uang kita, berapa tabungan kita, tapi kesungguhan niat kita. Ketika Allah sudah mampukan, maka akan dipanggil dengan caranya yang lebih indah. Ya demikian sedikit cerita perjalanan saya. Semoga bisa ya memberikan pencerahan, bisa menginspirasi juga, bisa memotivasi bahwa saya hidup memang cuma sekali. Apa yang kita perjuangkan, kalau bukan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini sementara dan pasti akan kita tinggalkan. Yang kita bawanya iman dan amal, ya monggo hidup yang cuma sebentar ini kita manfaatkan untuk taat kepada Allah dengan cara beribadah Rasulullah. Insyaallah. Dan dari saya, yang suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.